siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom Mbak Saudara semua, senang sekali pada malam hari ini kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan lanjutan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih memiliki kesempatan untuk kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari saat ini berikan kami hikmat Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Saudara semua, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Ayat yang ke-1, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Tema selanjutnya, orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Dari orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Hazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel.
Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel. Kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Lalu kita lanjutkan lagi di tema yang berikutnya, Samuel sebagai hakim. Ini di 1 Samuel 7 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari pembacaan Alkitab kita hari ini, kita belajar dua hal. Yang pertama, saat masalah menerpa, kita harus memeriksa diri kita. Kita introspeksi pada diri kita, dengan jujur kita bilang sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Kalau mungkin ada dosa yang harus kita akui di hadapan Tuhan, dan kita bertobat sama Tuhan. Serta kita melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, dari kehidupan Samuel kita belajar menemukan bahwa Tuhan memberkati pekerjaan bahkan pergumulan hambanya. Pemimpin yang tekun di dalam Tuhan mendatangkan keselamatan bagi orang yang dipimpinnya. Mari kita menjadi umat-Nya yang setia dan mendukung pemimpin kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Terima kasih kami belajar Tuhan tentang dua hal, di mana kami boleh belajar untuk mengintrospeksi diri kami. Belajar jujur di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan. Dan yang kedua, kami belajar untuk kami respect kepada pemimpin kami, untuk kami menghormati setiap pemimpin yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Karena merekalah yang menuntun hidup kami dan membawa kami untuk semakin maju, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan pemimpin-pemimpin yang baik buat hidup kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, itu tadi pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, dan kita akan bertemu kembali esok hari pada pembacaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.